bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih, syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu Batul selalu merintih, Hasan abangmu menangis, cucu yang selalu main di punggung, putra yang dulu disanjung-sanjung, cucu yang selalu ditimang-timang, putra yang dulu disayang-sayang, kini tubuhnya dicincang-cincang, sekujur badannya disayat pedang, syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu Batul selalu merintih, Hasan menangis sedih ketika Husain lahir ke dunia, Nabi menangis amat dalamnya, Ali bertanya pada yang mulia, Nabi menjawab dengan tangisan, Jibril telah datang bawa berita tentang bencana pada cucunya, syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu Batul selalu merintih, Hasan menangis sedih. Suatu ketika Nabi mencium leher Al-Husain dengan tangisan. Mereka bertanya, apa gerangan? Nabi menjawab dengan isakan, leher inilah suatu ketika akan terpisah dari tubuhnya, syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu Batul
selalu merintih. Hasan abangmu menangis ketika Sinan hendak memenggal leher Al-Husain yang telah terkapar. Sinan terhentak penuh takutnya, tinggalkan Husain, lemparkan pedang, karena saksikan Zahra telah datang membantu Husain dalam pelukan syahidmu Husain. Lukai Nabi, syahidmu Husain. Sakiti Ali, bundamu Batul, selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Sallu ala Husain minhu wa huwa min Husain. Salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, alladhi sumiya bis sama'i bi Ahmad wa fil ardina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pecinta Aba Abdillahil Husain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan pada kita taufik dan hidayahnya untuk kita bisa hadir malam ini, memasuki malam kelima. Dan memang suatu kebiasaan ya, kalau malam pertama, malam kedua sampai malam kesekian rame, malam kelima turun biasanya sudah mulai berkurang. Biasa juga kayak tarawih juga, karena kalau tarawih biasanya di awal-awal penuh, padahal kita tidak harus ke mall saat ini. Tapi sepertinya mungkin banyak kesibukan saudara-saudara kita yang lain. Kita doakan yang tidak hadir malam ini tetap mendapatkan keberkahan Abi Abdillahil Husain, atau minimal walaupun tidak berkumpul bersama, mereka tetap bisa mengingat Abi Abdillahil Husain di tempatnya masing-masing insyaallah. Karena apabila kita mengetahui posisi orang yang mengikuti atau menghadiri acara-acara seperti acara malam ini, itu sangat disayangkan ketika kita melewatkan walaupun cuma satu malam. Karena memang seperti yang Al-Fakir sampaikan beberapa waktu yang lalu, keutamaan duduk bersama dalam sebuah majelis Asyura, sebuah majelis duka kepada Abi Abdillahil Husain, itu punya kelebihan yang tersendiri, punya kelebihan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang duduknya kita di tempat majelis-majelis seperti ini, itu yang tidak kita sangka-sangka menjadi sebab jalan keselamatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya memang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepada hambanya. Allah memberikan banyak peluang dan kesempatan, bahkan hampir setiap mukmin diberikan oleh Allah peluang untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya punya potensi untuk masuk surga.
Walaupun ada juga yang potensi-potensi yang diberikan oleh orang-orang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, kepada manusia ini terkadang disia-siakan. Kadang-kadang yang menjadi potensi tersebut satu hal yang bukan yang besar. Maka dari itu salah satu imam mengucapkan ungkapan jangan pernah kecilkan amal walaupun sedikit. Karena siapa tahu dari amal yang sedikit itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan kecilkan dosa walaupun sedikit. Karena kalau dosa yang sedikit tersebut ada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan celaka karena dosa yang kita anggap kecil tersebut. Maka majelis seperti ini sebetulnya sebuah majelis yang luar biasa, apalagi mendapatkan jaminan demi jaminan dari para a'immah ahlul bait alaihi salatu wassalam yang kita yakini barang siapa orang berduduk dalam satu majelis Aba Abdullah al-Husain, lalu dia bersedih hatinya, lalu meneteskan air mata, maka tetesan air matanya merupakan sebuah jaminan bahwa dia menjadi orang yang selamat di sisi Allah. Karena sebagaimana ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan semua mata akan menangis yaumil qiyamah illa mata, kecuali mata yang dia menangis untuk Abi Abdullah al-Husain di saat dia hidup di dunia. Sehingga kesempatan duduk bersama menangisi Abi Abdullah al-Husain itu adalah peluang besar yang harusnya kita raih dan kita segera rebut untuk melakukan hal itu. Yang kedua, seperti kita sampaikan kemarin, bahwa pada kesempatan untuk bertemu dalam majelis-majelis seperti ini, kita juga mendapatkan ridhanya Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam. Karena kita tahu, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, satu hal yang diharapkan oleh manusia seperti kita itu syafaat. Kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita. Jujur saja, seberapa besar sih amalan kita yang mau kita bandingkan dengan surganya Allah yang begitu luas. Kalau dibandingkan satu amal kita dengan nikmat yang Allah berikan di dunia ini saja, kita tidak akan mampu membalasnya. Ya. Apalagi ketika kita melihat surganya Allah yang luar biasa. Karena amal kita yang sedikit, salat kita, ibadah kita, belum tentu juga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu walaupun kita harus meyakini bahwa salat kita diterima oleh Allah walaupun kita punya banyak kekurangan, tapi kita juga tidak juga harus merasa yakin 100% bahwa kita diterima. Kita harus punya harapan yang menyelamatkan kita, dan harapan kita di antara harapan-harapan terbesar adalah syafaat ahlul bait alaihi salatu wassalam. Kalau saudara-saudara kita yang lain mungkin mengharapkan syafaat Rasulullah, syafaat yang lain, tapi yang jelas syafaat Rasulullah akan turun bersama dengan syafaatnya ahlul bait alaihi salatu wassalam. Kalau syafaatnya yang lain belum tentu kalau syafaat Rasulullah mengikuti atau menyamai syafaat tersebut. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ahlul bait, bahwa Rasulullah ridha dengan keridhaannya ahlul bait, ridha dengan keridhaannya Fatimah, bahkan Allah ridha dengan keridhaannya Fatimah. Allah yarda bi ridha Fatimah, Allah ridha dengan keridhaannya Fatimah dan marah dengan kemarahannya Fatimah. Sehingga ketika kita duduk di malam ini dan Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam ridha kepada kita, memandang kita, ridha kepada kita, maka satu hal yang luar biasa kita sudah dapatkan. Ridhanya Fatimah berarti ridhanya Allah. Allah yang ridha kepada kita. Karena kita diharapkan radhiyatan mardiyah. Kadang-kadang kita ridha kepada Allah, belum tentu Allah ridha kepada kita. Tapi kalau kita ridha kepada Allah dan Allah meridhai kita, maka pasti jaminan keselamatan telah ada pada diri kita. Dan Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang menangisi Abi Abdullah al-Husain. Banyak riwayat demi riwayat. InsyaAllah dalam pertemuan besok atau lusa saya akan bahas beberapa keutamaan, dan Sayyidatuna Fatimah Zahra alaihissalam juga berjanji akan mensyafaati. Bahkan bukan hanya Sayyidatuna Fatimah, semua para maksum, semua para imam, termasuk Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah, Al-Imam Hasan, dan juga Al-Imam Husain sendiri menjamin orang-orang yang menziarahi Al-Husain, hadir dalam majlis Al-Husain,
mereka akan disafaati oleh manusia-manusia suci yang keridhaan mereka adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang ketika kita meninggalkan majelis-majelis mulia ini. Hadirin rahimakumullah, malam ini malam kelima dari malam-malam Asyura. Kita banyak belajar, kita mulai belajar dari awal, belajar tentang keutamaan hadir di majelis Asyura. Kita belajar tentang gerakan-gerakan Abu Abdillahil Husain yang harusnya kita tiru. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat bahwa pelajaran Imam Husain ini kan satu pelajaran yang tidak pernah hilang oleh zaman, tidak lekang oleh waktu sepanjang masa. Maka dari itu dikatakan bahwa inna fi qatli waladil Husain hararah fi qulubil mu'minin lan tabruda. Selama masih ada orang mukmin, berarti masih ada orang yang hatinya menyala untuk Abi Abdillahil Husain. Kapan orang mukmin itu tiada? Ketika kiamat tiba. Artinya selama itu masih ada orang-orang yang akan mencintai Al-Husain, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Husain dengan perjuangannya itu kan juga sudah menjanjikan bahwa perjuangan Abi Abdillahil Husain itu bukan hanya pada zamannya saja. Maka ketika ungkapan Imam Husain alaihissalam ketika beliau diminta untuk berbaiat kepada Yazid, beliau mengatakan aku, bahkan beliau tidak mengatakan aku, mithli, orang-orang seperti aku tidak akan pernah membaiat orang-orang seperti Yazid. Imam Husain bukan hanya menyebutkan dirinya, tapi Imam Husain juga menyebutkan orang-orang yang ketika selama ada kezaliman dia tidak akan tunduk kepada kezaliman, orang-orang tersebut akan terus ada. Bukankah kezaliman terus ada? Karena setan masih hidup, sekarang masih bergentayangan di mana-mana, menjadikan orang-orang menarik hawa nafsu manusia jatuh pada kerusakan dan kehancuran. Berapa banyak orang-orang yang harusnya menjadi pelindung malah yang memakan orang-orang yang lemah. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kekuasaan malah menindas orang-orang yang dikuasai. Ketika itu masih ada, maka masih ada orang-orang yang berjuang sebagaimana Abi Abdillahil Husain. Kita tahu tujuan Abi Abdillahil Husain bukan mendapatkan sekedar jabatan, tidak. Imam Husain tidak gila jabatan, karena jabatan dia sudah lebih tinggi di atas yang lain, imam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada jabatan lebih tinggi dari seorang imam? Seorang seperti Abi Abdillahil Husain tentu saja tidak mengharapkan harta. Karena Imam Husain ketika pun dia memiliki harta, dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak riwayat menceritakan bagaimana Imam Husain satu hari dengan Imam Hasan dan juga saudara sepupunya Abdullah ibn Abbas, beliau berjalan ketika menunaikan ibadah haji sampai di satu tempat. Mereka kelaparan karena kehabisan bekal, karena bekalnya juga mungkin diberikan pada orang-orang yang tak mampu di sepanjang perjalanan menuju hajinya. Dia berhenti ke rumah seorang wanita tua. Wanita tersebut, Imam Husain datang kepadanya dan bertanya, adakah sesuatu yang bisa kami makan? Kami akan menuju menunaikan ibadah haji ke Mekah dari Madinah, perjalanan dengan mungkin dengan kendaraan, dan mereka kelaparan di jalan. Wanita tua itu mengatakan, aku tidak memiliki sesuatu kecuali seekor kanak kambing. Sembelihlah. Setelah itu mereka menyembelih dan memakan kambing tersebut untuk mempertahankan sampai mereka sampai di kota Mekah, menghilangkan rasa lapar. Lalu apa yang diberikan Imam Husain sebagai penggantinya? Imam Husain berpesan kepada wanita tua tersebut, apabila engkau datang ke Madinah, maka temuilah aku, atau temuilah abangku Al-Hasan, maka aku akan mengganti seekor yang kambing yang engkau berikan kepada aku. Ikhwani, ketika terjadi suatu waktu wanita itu tiba-tiba datang ke Madinah, dia mencari Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain. Tahukah kita apa yang diberikan oleh Imam Husain? Karena wanita itu memberikan seekor kambing, Imam Husain menggantinya dengan 1000 ekor kambing kepada. Begitu juga dengan Imam Hasan, 1000 ekor kambing, dan juga Abdullah juga memberikan 1000 ekor kambing kepada. Sehingga wanita yang mengorbankan ini Ahlul Bait, orang yang begitu dermawan. Harta bagi mereka bukan sebuah hal yang dibutuhkan. Jabatan bukan suatu hal yang mereka butuhkan. Sehingga Abi Abdillahil Husain ketika
berdiri tegak menentang Yazid bin Muawiyah sebagai penguasa bukan karena menginginkan kekuasaan, tapi melihat ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang seperti Yazid, dipegang oleh orang-orang yang akan menyelewengkan, apalagi kekuasaan itu atas nama agama. Karena Yazid bin Muawiyah alaihi la'nah mengatakan dirinya, menyebut dirinya dengan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman atas nama agama. Maka dari itu Abi Abdullah al-Husain tidak bisa diam, harus turun ke lapangan. Bukan tujuannya untuk mencari kedudukan, tidak, tapi orang-orang seperti Yazid harus ditumbangkan. Dan Imam Husain mengatakan, mithli la yubayyi mithla Yazid. Orang-orang sepertiku, artinya bukan hanya Imam Husain, yang lain juga ada seperti itu. Dan juga orang-orang sepanjang masa, seketika Yazid masa kini masih ada, maka orang-orang seperti Abi Abdullah al-Husain pasti selalu ada. Ini yang pasti terjadi, akhwan. Malam ini kita ingin membahas sedikit bagaimana sih pandangan orang kepada perjuangan Abi Abdullah al-Husain alaihissalam. Karena kita tahu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang muslim itu cuma dibagi dua. Di masa Rasulullah cuma dua bagiannya. Mereka muslim, mukmin atau munafik. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, atau mereka munafik. Kalau kafir kita tidak bicarakan, karena ini umat Islam pada waktu zaman Rasulullah terbelah menjadi dua golongan. Muslim, mukmin atau munafik. Di sekitar Rasulullah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat suci Al-Qur'an, sampai dikatakan orang-orang di sekitar Rasulullah, man haulahum, dikatakan marudduhum 'alan nifaq, keterlaluan dalam kemunafikan. Pada saat itu cuma dua pilihan, mukmin atau munafik. Pada masa setelah wafatnya Rasulullah, berjalan pemerintahan tetap terbelah seperti itu. Pada masa Imam Ali bin Abi Thalib terpecah dua lagi. Ada yang menjadi pengikut Ali atau pengikut Muawiyah. Dua-duanya kaum muslimin. Dari pengikut Ali tidak semuanya mukmin, ada juga yang munafik. Itu pasti. Kalau pengikut Muawiyah sudah pasti dari golongan mereka. Tapi pengikut Imam Ali, karena kita perlu pahami di antara pengikut-pengikut Ali banyak yang akhirnya keluar menjadi khawarij, munafik, keluar dari ajaran Imam Ali bin Abi Thalib, di antaranya Abdurrahman bin Muljam. Tapi Imam Husain pada masa Al-Imam Hasan ini sudah semakin pecah, kelompok tersebut semakin banyak. Dan masa Imam Husain alaihissalam, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, pada masa Imam Husain umat Islam terbagi dalam 4 kelompok, 4 golongan. Pada masa itu bukan hanya 2 golongan. Ketika terjadi melihat perjuangan Abi Abdullah al-Husain atau melihat kesyahidan Imam Husain di Karbala, tergolong ada 4 kelompok manusia pada waktu itu. 4 kelompok itu adalah, yang pertama adalah yang disebut dengan Al-Inhizamiyun. Al-Inhizamiyun ini orang yang menyalahkan Imam Husain. Menyalahkan. Kita tahu sebagian orang bahkan sampai sekarang, ini kelompok ini pun tidak hilang pada waktu itu saja, sampai sekarang pun masih ada sekelompok orang yang menyalahkan Imam Husain alaihissalam. Ngapain Al-Husain pergi hanya untuk mencari kematian? Berangkat ke Karbala, dia tahu akan dibunuh, dia berangkat ke Kufah, ketika sudah tahu dihianati dia masih berangkat. Lalu dia mengatakan Imam Husain, bahkan ada sampai sekarang pun kita masih ada orang mengatakan Al-Husain itu ya cucunya Nabi. Tapi dia ketika ini dia salah. Sampai ada penceramah-penceramah dari orang-orang seberang sana mengatakan, sampai sahabat yang berkatakan, seandainya kau bukan cucu Nabi, aku tarik jenggotmu. Ini walaupun hadisnya nggak tahu dari mana. Tapi ada yang menyalahkan Imam Husain dalam pergerakan ini. Bukan mendukung, tapi bahkan menyalahkan. Dan pada waktu itu pun ada sekelompok orang yang menyalahkan Imam Husain. Kelompok pertama yang menyalahkan Imam Husain, mengatakan gerakan Imam Husain ini salah. Ya. Gerakan Imam Husain ini tidak benar, keliru. Ngapain Imam Husain harus keluar? Ini kelompok yang pertama.
Ada yang kelompok yang kedua yang disebut dengan al-mudzabdibun. Orang yang mudzabdab, orang yang apa ya? Mudzabdab itu ragu, tidak punya keputusan, tidak punya kejelasan. Nah, ini kelompok-kelompok seperti ini banyak. Dia mungkin kalau Imam Husain ikut Imam Husain, tapi dia ragu-ragu dalam hatinya. Dia tidak merasa yakin sepenuhnya bahwa dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Imam Husain. Kelompok ini ketika Imam Husain berangkat dari Mekah, dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kan itu berangkatnya Imam Husain itu kan memulai dengan ibadah haji dulu di bulan Dzulhijjah. Ketika beliau berangkat pada waktu itu yang ikut ribuan yang ikut. Dari Mekah mengiringi Imam Husain. Imam Husain mempersilahkan siapa saja yang ikut. Lalu sampai Imam Husain ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu Imam Husain berangkat untuk menuju ke Mekah. Kelompok yang ikut banyak. Tapi ketika di hari ke-9 Imam Husain tidak melanjutkan hajinya, akan berangkat untuk melanjutkan perjalanan menuju Kufah karena undangan orang-orang Kufah. Pada waktu itu berapa yang ikut? Dari ribuan orang yang ragu-ragu begitu banyak, sehingga yang tersisa hanya 120 orang, dan itu pun dengan keluarganya. Banyak yang ragu-ragu. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. 120 yang ikut Imam Husain. 120 pun ini tidak semuanya sudah sepakat dengan Imam Husain. Di sepanjang perjalanan menuju Kufah, satu demi satu mereka lepas. Ada yang mulai pergi, punya alasan ini, punya alasan itu. Di perjalanan Imam Husain melihat sedikitnya pengikutnya, beliau juga berusaha. Nah ini, Imam Husain tetap berusaha dengan sebagai secara kemanusiaannya beliau tetap berusaha. Beliau tidak lalu menyerahkan kepada Allah lalu mengikuti, ya sudahlah pasrah Allah yang ngatur. Tidak. Imam Husain sebagai manusia juga mengikuti cara-cara kemanusiaan. Imam Husain mencari orang pengikutnya. Di tengah jalan beliau ketemu seseorang, ditawarkan oleh Imam Husain, maukah engkau mengikutiku dalam sebuah peperangan? Orang tersebut mengatakan, wahai Imam, aku pecintamu, wahai Imam, aku pecintamu. Tapi ya Imam, mohon maaf, ini yang mudzabdzib ini, termasuk orang yang ragu-ragu. Saya tidak bisa ikut ya Imam. Saya ini cinta sama Imam. Tapi untuk mengikutimu wahai Imam, sekarang saya masih punya banyak tugas. Ini dagangan saya masih banyak. Begini saja wahai Imam, saya tidak ikut. Tapi saya mau kasih Imam kuda yang paling hebat, kuda yang paling mahal yang saya miliki untuk engkau berperang nantinya. Imam Husain menolak kuda. Imam Husain, aku tidak memerlukan kuda. Dan apabila engkau tidak mengikutiku, kata Imam Husain, menjauhlah. Karena apabila engkau mendengar teriakanku, mendengar suaraku, lalu engkau tidak menyauti panggilanku, engkau termasuk orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ikhwan yang di luar silakan masuk aja ke dalam. Masuk di dalam, masih banyak di luar, suruh masuk aja. Al-mudzabdzibun, orang yang mudzabdzab. Ya. Kalau pertama tadi sudah jelas-jelas menyalahkan. Yang kedua mudzabdzab, ragu-ragu untuk mengikuti Imam Husain. Nah, ada kelompok yang ketiga. Ada kelompok yang ketiga yang disebut al-muta'attifun, orang yang simpati kepada imam. Simpati kepada imam, dia ikut bertepuk dada, dia ikut bersedih atas syahidnya imam. Tapi seperti tadi itu sebenarnya lebih cocok contohnya kalau muta'attifun. Dia bukan ragu-ragu, dia cinta sama imam sebetulnya. Cuman seperti tadi, dia kalau diajak berperang enggan dia. Dia diajak berjuang lebih memikirkan sesuatu yang lain. Orang-orang seperti ini punya iba simpati kepada Imam Husain, tapi hanya sebatas itu.
Dia tidak ingin mengorbankan apa yang dia miliki untuk Imam Husain. Jadi di kelompok ini sekarang banyak. Kita kadang-kadang melihat kepentingan kita untuk berjuang bersama dengan Imam Husain. Karena jujur saja kita manusia seperti kita, afwan. Insyaallah mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok ini. Kita termasuk orang-orang yang betul-betul bersama dengan Imam Husain alaihissalam. Kelompok ini banyak iba kepada Imam Husain. Saudara-saudara kita di luar sana yang mengadakan acara-acara, terkadang mereka juga memperingati Asyura. Tapi kelompok-kelompok ini hanya sekedar iba. Mereka tidak mengikuti Imam Husain. Cukup dengan iba, cukup dengan membacakan tahlil, dengan membacakan apa, tapi yang tidak dipelajari pelajaran dari kehidupan Imam Husain, perjuangan Imam Husain. Cukup dengan iba, tapi kalau berjuang seperti Imam Husain mengatakan, itu kan imam, itu kan cucunya Nabi, saya bukan. Itu kan ajarannya cucunya Nabi itu, saya bukan, saya orang biasa, saya tidak mampu seperti itu. Tidak ada usaha untuk mengikuti Imam Husain. Kelompok ini banyak. Saudara-saudara kita di luar sana, jangan dibilang mereka tidak cinta Imam Husain. Mereka cinta Imam Husain. Mereka tulis syair-syair indah tentang Imam Husain, ada. Tentang Ahlul Bait ada syairnya. Kita kenal syair di Khamsatun udfi biha harral waba'il khatimah al-Mustafa wal Murtada wa benahuma wal Fatimah. Itu bukan di Syiah syair itu. Di Ahlus Sunnah pun ada. Tapi sebatas itu. Bahkan di kalangan Syiah sekalipun ada sebagian kita yang ikut menepuk dada, ikut hadir di acara-acara Asyura, tapi sebatas itu. Mungkin sebagian dari kita, mungkin Al-Fakir termasuk seperti itu, mungkin. Kita tidak tahu isi hati kita masing-masing. Tapi yang pantas kita bertanya pada diri kita. Ini kelompok pertama yang menyalahkan Imam Husain, kelompok kedua yang ragu-ragu, kelompok yang ketiga yang hanya iba. Prihatin iba, tapi tidak melakukan sesuatu sebagaimana Imam Husain. Kita belum termasuk orang yang dikatakan mithli la yubayyi mithla Yazid. Seperti aku tidak akan bayat orang seperti Yazid. Karena kadang-kadang kalau ada kebutuhan penting ya kita terpaksa ngikut juga. Kita tidak seperti Imam Husain dalam ketegasan. Tapi ada kelompok keempat. Nah ini. Kelompok keempat ini disebut al-mustarikun, yang bersama dengan Imam Husain. Ikut betul-betul bersama dengan Imam Husain. Mereka yang berada 78 orang yang terbantai di Karbala, mereka betul-betul bersama dengan Imam Husain. Mereka rela mengorbankan diri. Bahkan di malam-malam Asyura ketika Imam Husain mengatakan, aku sudah lepaskan baiat dari kalian, silahkan kalian pergi, sekalian bebas untuk menyelamatkan diri kalian, karena yang dikejar oleh musuh-musuh Allah adalah aku. Tapi mereka mengatakan, aku tidak akan meninggalkanmu wahai Imam. Seorang berkata, sekalipun aku dibunuh, dicincang, dibakar, dihidupkan lagi, dicincang lagi, dibakar lagi sampai 1000 kali, aku tak akan meninggalkanmu wahai Imam. Allah. Ini al-mustarikun yang betul-betul bersama dengan Imam Husain. Hari ini pun ada orang yang al-mustarikun. Mereka betul tidak berjuang dengan Imam Husain pada masa itu, tapi mereka berjuang sebagaimana Imam Husain. Mereka sama dengan Imam Husain yang mengatakan mithli la yubayyi mithla Yazid. Dan orang-orang itu saat ini menunjukkan kehebatannya. Kita lihat arus politik sekarang menunjukkan bagaimana di luar sana geopolitik. Kita melihat bagaimana Iran yang menghancurkan Amerika. Iran seperti orang-orang seperti Imam Husain. Seperti dia tidak akan membaiat orang-orang seperti Yazid. Manusia-manusia laknat, manusia yang terkutuk tidak akan tunduk kepadanya. Dan mereka menunjukkan keperkasaannya. Ini orang-orang seperti itu. Karena ikhwani wa akhwati rahimakumullah, terus terang yang ditakutkan oleh pergerakan ini, yang ditakutkan oleh orang-orang tersebut bukan Syiahnya. Kalau Syiah diam, apa bedanya kita dengan kelompok yang lain? Pecinta Rasulullah banyak. Setiap malam Jumat mereka maulidan. Kalau perlu seminggu mereka maulidan full tiap malam. Hadir dalam satu acara, tapi tidak ada ghirah pergerakan. Tidak ada semangat untuk merubah. Tidak ada semangat untuk menjadikan dirinya sebagaimana Imam Husain menentang kezaliman. Tidak mau terjun dalam hal medan perjuangan dan lain sebagainya. Di Iran kita lihat Syiah Iran seperti ini.
Walaupun di Iran juga ada sebagian kelompok-kelompok yang menentang, tapi mereka sekarang ini mereka bersatu hanya karena memang Irannya yang diserang. Ketika Iran yang diserang, rasa patriotisme mereka begitu tinggi sehingga mereka menyatu sekarang ini. Tapi ada kelompok-kelompok seperti itu. Tapi sebagian besar, terutama para pemimpinnya adalah orang-orang yang bersatu bersama Imam Husain dan mengatakan mithli la yubayyi misla Yazid. Tapi kita tahu di Azerbaijan juga banyak Syiahnya, mayoritas Syiah. Tapi Syiah yang tidak melakukan gerakan, dibiarkan hal seperti itu. Karena hal seperti itu tidak pernah mengganggu pergerakan kelompok-kelompok dari manapun. Pejuang-pejuang mereka tidak akan muncul dari orang-orang seperti ini. Bahkan kalaupun ada misalnya ada Syiah yang tidak bergerak, kenapa kita selalu begini? Karena kita dilihat, takutnya dari kita adalah pergerakan. Maka saya menyadari kenapa setiap Asyura kita itu selalu jadi sorotan. Tadi siang dari BIN datang, nanti dari Polres datang, dari Polda datang, setiap Asyura. Karena potensi sebuah gerakan itu muncul dalam acara-acara seperti Asyura. Di semua acara yang lain tidak ada. Kita ngadakan Idul Qadir, fadhal. Kita ngadakan acara mubahalah, silahkan. Kita ngadakan acara apapun, tidak satu pun yang menyentuh kita. Tapi ketika Asyura, ketika Arba'in yang berkaitan dengan Imam Husain, yang di sana bersuara tentang kebangkitan umat, kita selalu disorot. Sadar. Bahkan bukan hanya di tempat mereka, di tempat kita pun. Kita ini berapa gelintir, kecil sekali. Dibandingkan orang Samarinda mungkin kita berapa persen saja. Sangat kecil. Tapi yang terjadi apa? Yang kecil ini pun dikhawatirkan gerakannya. Ini kedahsyatannya Asyura. Karena yang ditakutkan dari Asyura inilah muncul orang-orang al-mustarikun yang bersama dengan perjuangan Imam Husain alaihissalam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. 4 kelompok inilah yang ada terjadi pada masa Imam Husain. Dan kelompok-kelompok orang yang disamakan dengan al-mustarikun ini betul-betul mereka pasrah total. Dan bukan semuanya, ya ini satu hal yang perlu kita pahami juga, bukan semuanya orang itu adalah orang yang selalu bersama dengan Imam Husain. Bahkan dulu yang selalu bersama Imam Husain itu terkadang menjadi musuhnya Imam Husain, bukan menjadi teman dekat Imam Husain. Yang perlu kita sadari, kalau kita sekarang ini pengikut Ahlul Bait semua berkumpul di sini, apakah ada jaminan sampai akhir nanti kita tetap begini? Belum tentu. Bisa saja kita berpaling, bisa saja kita digelincirkan oleh setan dan keluar dari jalur ini. Berapa banyak? Siapa kita? Kalau kita pahami Ibn Muljam, muridnya Imam Ali. Kalau kita tahu dalam riwayat, saya tadi mendapatkan satu riwayat bahwa orang-orang ini termasuk Shimir, itu orang yang Imam Husain punya jasa besar kepadanya. Ibn Muljam juga demikian. Satu hari Ibn Muljam ini ketika sakit parah, dia sudah hampir mati, orang mulai meninggalkan Ibn Muljam. Yang merawat dia sampai sembuh Imam Ali bin Abi Thalib. Shimir pun demikian. Karena Shimir ini memang dari awal dia orangnya muslim, tapi muslim jahat, dari kelompok dari munafik. Dan bahkan dia termasuk orang yang banyak melakukan kerusakan sejak masa dia awal, sebelum terjadi peristiwa Karbala. Satu hari Shimir ini pernah dipenjara di masa Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Shimir dipenjara dan harusnya dia dihukum, ketika itu Imam Ali mengajak Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain untuk menuju penjara. Shimir yang mengenal mereka ini berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, maafkan aku, maafkan kesalahanku. Bebaskan aku, wahai Amirul Mukminin, jangan kau hukum aku." Dia memelas dengan berbagai hal. Tapi Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib tidak menoleh kepadanya, terus berlalu. Dia pun lalu melihat Imam Hasan di belakang Imam Ali dan berteriak, "Wahai putra Rasulullah, wahai Hasan, bantulah aku, selamatkan aku." Tapi Imam Hasan sebagaimana ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, dia pun berlalu meninggalkan Shimir yang sedang dalam penjara dan siap untuk menjalani hukuman. Tapi ketika Imam Husain lewat, Shimir berkata, "Wahai Aba Abdillah, selamatkan aku demi ibumu Az-Zahra, selamatkan aku."
Jangan hukum aku, mintakan ampunan kepada ayahmu. Waktu itu Imam Ali sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, hati Imam Husain ketika disebut nama bundanya Az-Zahra bergetar. Dia tahu siapa Syinit, dia tahu betul siapa Syinit. Tapi Imam Husain pergi kepada Imam Ali dan berkata, wahai ayahku, aku memohon kepadamu satu permohonkan, bebaskan dia. Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Imam Husain, wahai anakku Husain, tahukah engkau siapa dia? Bukankah engkau memahami siapa dia? Imam Ali yang mendapatkan kejelasan dari Rasulullah, yang matanya mukasyafahnya sudah mencapai tingkat yang tertinggi dari mukasyafah. Begitu juga dengan Imam Husain. Bukankah engkau tahu siapa dia ya Husain? Kata Imam Husain, araftu, aku tahu. Orang ini kelak yang akan membunuh aku, kata Imam Husain. Tapi wahai ayahku, dia meminta pertolonganku dan menyebut nama ibuku Zahra. Maka aku mohon kepadamu wahai Imam, wahai Amirul Mukminin, bebaskan dia. Dibebaskan oleh Imam Ali. Inilah orang-orang yang dia tidak jauh, dia ada di sekitar itu, di lingkungan tersebut. Katanya kita tidak bisa mendapatkan jaminan. Kita pengikut Ahlul Bait bisa jadi satu waktu kita berubah. Bisa satu hari setan menggelincirkan kita. Bisa saja suatu waktu kita kecewa dengan sesuatu, kita tinggalkan majelis-majelis Ahlul Bait, atau kita malah ikut majelis yang lain. Bisa jadi suatu hari, maaf ketika laki-laki menikah dengan seorang wanita, lalu istrinya misalnya menolak untuk lalu jauh dari majelis Ahlul Bait. Berapa banyak yang seperti itu? Atau sebalikannya, wanita-wanita yang menikah dengan laki-laki yang tidak mencintai, tidak suka kepada ajaran Ahlul Bait, lalu melarang istrinya. Bisa jadi. Atau hal-hal yang lain bisa terjadi. Ada satu orang dulu, saudara saya, bukan ikhwan kita, waktu saya masih aktif di Pangkal Pinang, yang awalnya dia menyediakan rumahnya untuk Husainiyah, membantu karena dia seorang yang mendapat kedudukan pejabat. Dia membantu untuk acara, rumahnya diserahkan untuk Husainiyah. Akhirnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia orang yang jujur, tapi satu hal, dia pernah menandatangani sesuatu dan akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Walaupun sebentar sebetulnya, tidak lama, tapi dia diturunkan jabatan dan lain sebagainya lah. Konsekuensinya itu. Lalu dia pulang, ibunya berkata pada dia, kamu ini mendapatkan sial karena kamu ikut ajaran Ahlul Bait. Apa yang terjadi setelah itu? Dia angkat semua buku-bukunya, dia bakar. Dia minta nulis surat, dia katakan, kosongkan rumah saya sekarang juga. Padahal dia orang pengikut Ahlul Bait yang menyerahkan rumahnya untuk Husain. Bisa jadi. Jadi kita tidak punya jaminan bahwa kalau sekarang kita duduk di tempat ini, kalau kita tidak menjaga keimanan kita, kita tidak menjaga kedekatan kita dengan Abi Abdillahil Husain, tidak menjaga kedekatan kita dengan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, maka bisa jadi suatu hari kita tergelincir. Yang perlu kita pahami, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, bahwa memandang perjuangan Imam Husain alaihissalam bukan hanya untuk sekedar menjadi sesuatu yang kita ceritakan, sesuatu yang kita lihat, tapi kita tidak melakukan pergerakan. Ingatlah bahwa pengikut Ahlul Bait adalah orang yang tidak diam. Makanya kenapa dikatakan bahwa sebaik-baik penantian kepada Imam Mahdi bukan diam, tapi bergerak. Menanti itu bukan berarti diam menunggu ya gimana kapan datangnya, seperti saudara-saudara kita yang lain mengatakan Imam Mahdi tak perlu ditunggu, nanti datang juga, datang sendiri, biar aja. Tapi kalau di kita tidak, bergerak. Karena memang gerakan itulah yang diminta. Asyura bukan hanya mengajarkan kita meneteskan air mata, tapi Asyura mengajarkan air mata inilah ini akan membakar orang-orang zalim. Air mata kita inilah yang akan membuat orang-orang munafik terlempar jauh dari kehidupan kita. Air mata inilah yang harusnya mencuci hati kita dari kemunafikan yang ada pada jiwa-jiwa kita. Air mata yang kita keluarkan di hari Asyura seharusnya menjadi sebuah bara. Karena Rasulullah mengatakan menjadi sebuah bara akan menyala di hati mukmin. Bara itu membakar, tidak menjadi katakan ini sebagai es yang dingin, tidak, bara.
Karena sama-sama terasa panas tadi. Tapi bara itu membakar, menimbulkan dampak. Membakar apa? Membakar hati kita supaya hati kita bisa ikut perjuangannya Abi Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Marilah kita betul-betul jadi pengikut Imam Husain. Yang dikatakan oleh Imam Husain, misli la yubai misla Yazid. Orang-orang seperti aku, maka kita harus menjadi orang-orang seperti Imam Husain alaihissalam. Bukan orang yang diam ketika melihat ada kezaliman, bukan orang yang diam ketika melihat ada kemungkaran, bukan orang yang diam melihat sesuatu dia tetap duduk di posisi yang nyaman. Dia harus turun, dia harus bergerak, dia harus berbuat dengan kemampuan yang dia miliki. Karena kalau kita punya sesuatu lalu kita tidak sumbangkan untuk Imam Husain, bayangkan Imam Husain menyumbangkan, makanya dikatakan kata Rasulullah, kalau seandainya kedermawanan itu berwujud maka lakana Husain, dia adalah Husain. Karena yang dipersembahkan oleh Imam Husain untuk umat ini bergerak adalah nyawanya, sesuatu yang paling berharga dari milik nyawanya. Bukan nyawanya saja, nyawa anak-anaknya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, diserahkan semua, termasuk nyawanya sendiri yang diserahkan. Kedermawanan, tidak ada kedermawanan yang lebih kedermawanan Imam Husain. Sementara kita mengaku pengikut Imam Husain, tapi maaf, dalam kondisi tertentu kita masih sulit mengeluarkan sesuatu untuk Ahlul Bait. Mengeluarkan sesuatu tidak harus harta, apapun yang kita miliki. Kita punya tenaga kita punya suara yang indah seperti Akina Jawad, suaranya kita sumbangkan. Kita punya kemampuan yang bisa kita berikan. Kang Atok bisa tukangin. Apa yang bisa kita lakukan? Faruk bisa dengan keahliannya. Semua bisa kita lakukan. Semua keahlian yang kita miliki bisa kita sumbangkan kepada mencari keridhaan Allah melalui jalan Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Al-Husain sudah terbunuh ratusan tahun yang lalu. Tapi ajaran Al-Husain akan tetap hidup membara sampai akhir masa. Al-Husain telah tiada, tapi seruan Al-Husain di Karbala pada waktu itu menggema sampai saat ini. Dan seruan Al-Husain membuat bangkitnya orang-orang yang tertidur. Seruan Al-Husain membuat bangkitnya orang-orang pencinta keadilan. Maka insya Allah, semoga Allah mencatat kita sebagai betul-betul pengikutnya Imam Husain alaihissalam. Semoga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang bergerak dalam menanti Imam Zaman seperti yang diajarkan Abdul Husain alaihissalam. Dan semoga Sayyidah Zahra malam ini memandang kita dengan pandangan rahmatnya, memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, dan mengadahkan tangannya kepada Allah. Ya Allah, syafaatilah mereka yang hari ini menangisi putraku Husain, yang hari ini mempelajari tentang kehidupan putraku Al-Husain. Dan ya Zahra, maafkan pula kedua orang tua kami. Kami mohonkan padamu ya Zahra, syafaati pula kedua orang tua kami. Sebagian orang tua kami mungkin tidak sempat mengenal Ahlul Bait, tapi syafaatmu akan melindungi mereka. Saudara-saudara kami, keluarga kami lindungi ya Zahra. Dan mudah-mudahan keridhaan kita kepada Imam Husain mendapatkan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, jangan kosongkan majlis-majlis Husainiyah, karena ini kesempatan kita untuk mendapat ridhonya Allah, ridhonya Rasul, ridhonya Zahra, ridhonya Amirul Mukminin, dan ridhonya Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.